Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil pengerjaan kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah program linear, yaitu dengan tema metode MODI atau Modified Distribution melalui metode transformasi NWC. Untuk nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Budi Cahyono dengan NIM 202040057, kemudian Arsila Mustika Ninghapsari dengan NIM 202040059, kemudian Putri Farika Paramestidiah Pitaloka dengan NIM 202040064. Untuk langkah yang pertama, di situ sebelum kita membahas terkait metode MODI, di situ kita harus memahami terlebih dahulu mengenai metode transportasi. Nah, metode transformasi itu sendiri yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, kemudian untuk tujuan terkait metode transportasi ini, yaitu yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Kemudian yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini, perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Nah, untuk ciri-ciri penggunaan metode transportasi ini, yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan itu ada besarnya tertentu. Kemudian yang ketiga, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Kemudian yang keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya tertentu. Nah, untuk langkah-langkah dari metode penyelesaiannya, yang pertama yaitu tabel awal, kita harus menentukan solusi feasible awal, yaitu dengan metode NWC atau Northwest Corner. Kemudian B, metode last cost. Kemudian metode FAM atau Vodel Approximation Method. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan tabel optimum atau menentukan solusi feasible optimal dengan metode stepping stone atau batu loncatan. Kemudian kita bisa juga menggunakan metode MODI atau Modified Distribution yang mana nanti kita akan bahas. Untuk contoh-contoh dan solusi dari metode MODI. Untuk menentukan langkah yang pertama, di situ kita menentukan solusi awal, yang dimana di sini kita menggunakan prosedur metode NWC atau Northwest Corner. Kemudian kita menentukan solusi optimal, di situ menggunakan metode MODI. Nah, yang pertama kita menentukan nilai U dan V. Nilai U dan V diperoleh dari sel yang isi dengan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Nah, di sini CIJ itu merupakan biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J.
Kemudian UI itu sama dengan nilai yang ditetapkan untuk baris I. Kemudian VJ itu sama dengan nilai yang ditetapkan untuk kolom J. Kemudian yang kedua, indeks perbaikan yang disimbolkan EIJ. Indeks perbaikan adalah nilai sel yang kosong, atau bisa kita rumuskan EIJ sama dengan CIJ dikurangi UI plus VJ. Kemudian yang ketiga, memilih titik tolak perubahan. Tolak perubahan yang dipilih adalah sel yang memiliki indeks perbaikan negatif terbesar. Untuk tahap yang keempat, memperbaiki alokasi. Nah, langkah yang pertama, kita berikan tanda positif untuk sel yang terpilih menjadi tolak perubahan. Kemudian yang kedua, pilihlah satu sel terdekat yang mempunyai isi dan sebaris dengan tolak perubahan, kemudian beri tanda negatif. Yang ketiga, pilihlah satu sel terdekat yang mempunyai isi dan sekolom dengan tolak perubahan, kemudian beri tanda negatif. Kemudian yang keempat, pertemuan antara dua sel di atas diberi tanda positif. Dan yang terakhir, pindahkanlah isi sel yang bertanda negatif terkecil ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dan yang bertanda positif dan sel yang bertanda negatif. Selanjutnya yaitu contoh pembahasan soal supaya kita lebih paham terkait materi dengan metode transportasi itu. Nah, di sini disajikan tabel biaya pengangkutan setiap penumpang dari beberapa kota ke beberapa daerah A, B, dan C. Nah, di situ untuk dari daerah Jakarta, kapasitas untuk tujuan A itu 35, kemudian tujuan B 20 penumpang, kemudian tujuan C itu 23 dengan kapasitas 110. Kemudian dari kota Malang untuk kapasitas A itu 30 penumpang, kemudian tujuan B 35 penumpang, tujuan C 25 penumpang dengan jumlah kapasitas 80. Kemudian dari kota Surabaya itu untuk tujuan A 40, kemudian tujuan B 25, tujuan C 34 dengan jumlah kapasitas 70. Nah, kemudian untuk permintaan dari tujuan A itu 70, kemudian permintaan tujuan B 130, kemudian permintaan tujuan C 60 dengan jumlah kapasitas 260. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk penyelesaian dari tabel tadi, tahap yang pertama kita harus menuntaskan dengan metode NWC atau Northwest Corner. Seperti pada contoh soal tadi, tabelnya kita kopas. Kemudian penyelesaian yang pertama, di situ kita harus menyelesaikan mulai dari pojok kiri atas yang berada di kolom pertama, baris pertama, dengan menentukan, karena ini masalah minimasi, maka kita tentukan nilai yang terkecil antara permintaan demand dan juga kapasitas atau supply. Nah, kapasitas supply di sini bernilai 110, kemudian permintaan demand-nya di sini 70. Karena 70 itu lebih kecil dari 110, maka kita tulis 70 pada baris pertama kolom pertama. Kemudian 110 di sini dikurangi 70 itu sisa 40, maka kita tulis 40 di kolom B. Nah, 70 tambah 40 ini bernilai 110, maka C ini kosong. Selanjutnya pada baris kedua, kolom kedua, permintaan demand-nya kan kolom kedua, permintaan demand yang di kolom B ini 130, kemudian kapasitas supply pada baris kedua di situ 80.
Karena 130 dengan 80 ini lebih kecil 80, maka kita tulis 80. Nah, selanjutnya di situ karena memang di nilai 80 di sini sudah dihabiskan di kolom B, maka nilai A dan C kosong. Nah, selanjutnya di kolom yang ketiga, baris ketiga. Nah, pada baris ketiga di sini kita jumlahkan 80 tambah 40 120. Nah, karena permintaan demand pada kolom B ini kan 130, maka 130 dikurangi 120 bernilai 10. Jadi di baris ketiga di situ bernilai 10. Nah, kemudian 130 Nah, kemudian di situ kita fokus di kolom ketiga, baris ketiga, kolom ketiga. Di situ karena 60 dan 70 lebih kecil dari 60, maka kita tulis 60 di sini. Nah, berhubung 10 tambah 60 di sini sudah habis 70, maka nilai A kosong. Oke, selanjutnya yaitu kita harus mencari iterasi yang pertama, yaitu menentukan U dan V dengan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Nah, disitu sudah diketahui bahwasanya pada baris pertama UJ, nah di sini bernilai 0. Nah, ini bernilai 0. Kemudian kita fokus saja pada sel-sel yang disitu ada nilainya. Nah, di sini pada baris pertama, kolom pertama di situ juga ada nilainya, maka nilai 35 di sini karena nilai dari CIJ Jakarta di sini 0, maka nilai A 35. Kemudian yang sel yang ada nilainya ada juga di baris pertama kolom kedua. Nah, di situ 20. Karena Jakarta nilainya 0, maka nilai B ini 20. Selanjutnya pada baris kedua, kolom kedua, di situ ada nilainya 35. 35 dikurangi B karena B nilainya 20. 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Selanjutnya pada baris ketiga, kolom kedua, di situ bernilai 25. Karena B bernilai 20, 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Nah, selanjutnya pada baris ketiga kolom ketiga di situ nilainya 34. Karena nilai dari Surabaya SBY ini bernilai 5, 34 dikurangi 5 bernilai 29. Jadi nilai C-nya 29. Nah, selanjutnya yaitu menentukan indeks perbaikan atau bisa dengan rumus EIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Untuk sel pada CC di situ CIJ bernilai 23, kemudian UI itu sama dengan 0 dan VJ sama dengan 29. 23 dikurangi 0 dikurangi 29 sama dengan negatif 6. Kemudian MA atau Malang 30 dikurangi 15 dikurangi 35 bernilai min 20. Kemudian MC 25 dikurangi 15 dikurangi 29 bernilai negatif 19. Kemudian SA atau Surabaya 40 dikurangi 5 dikurangi 35 bernilai 0. Nah, di sini untuk memilih titik tolak perubahan, angka terbesar dari negatif adalah negatif 20. Jadi perubahan dimulai dari sel MA atau Malang. Nah,
selanjutnya di situ mengenai perubahan dimulai dari sel MA, maka di sel MA atau malang di sini yang bernilai negatif, maka yang ada nilainya ini bernilai negatif. Jadi lawan sekitarnya di situ karena kita menggunakan metode Modi, maka bernilai positif seperti penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi ini positif, terus ini juga positif. Nah, kemudian ini negatif. Nah, untuk penyelesaiannya kita mulai dari sel yang pertama. Ini 70 ditambah, ini kan negatif 70 tambah 40, maka kan bernilai 110. Kemudian di sini negatif 70 ditambah 0, maka 70, ini bernilai 70. Begitu pula prosesnya berlanjut seperti ini. Nah, hasil dari perhitungan tadi akan menghasilkan nilai yang berbeda seperti pada tabel di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan iterasi yang kedua, seperti pada langkah-langkah penyelesaian sebelumnya, untuk menentukan U dan V dengan rumus yang sama. Nah, dengan tabel yang dihasilkan tadi, maka akan menghasilkan nilai A25, nilai B20, nilai C29, kemudian Jakarta itu 0, kemudian Malang 5, dan Surabaya 5. Nah, selanjutnya yaitu menentukan indeks perbaikan dengan rumus EIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ, yaitu sama seperti langkah-langkah menentukan indeks perbaikan pada iterasi yang pertama, tetapi di sini kita juga sudah menghasilkan perhitungan tabel yang baru sehingga menghasilkan sel yang pertama yaitu CA, indeks perbaikannya 10, kemudian CC, indeks perbaikannya negatif 6, kemudian MC, indeks perbaikannya negatif 9, dan SA, indeks perbaikannya 10. Nah, untuk memilih titik tolak perubahan yaitu angka terbesar dan negatif adalah negatif 9. Kemudian perubahan dimulai dari sel MC. Nah, selanjutnya karena perubahan dimulai dari sel MC yang berada pada baris ketiga kolom ketiga, maka 60 ini bertanda negatif. Kemudian seperti penjelasan tadi bahwasanya daerah yang bersekitaran nilai 60 di sini akan berlawanan. Jadi di antara 60 di sini ada tanda positif. Sehingga negatif 10 di sini karena ini kosong, 10 tambah 0 10. Terus kemudian 10 ditambah 60 dikurangi 10 sama dengan 50. Kemudian 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, sehingga hasil dari perhitungan tadi menghasilkan tabel baru seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu pada baris pertama kolom kedua
tetap 110. Kemudian baris kedua kolom pertama 70, kemudian kolom ketiga dari C baris kedua bernilai 10, kemudian baris ketiga kolom kedua bernilai 20, baris ketiga kolom ketiga bernilai 50. Nah, kemudian selanjutnya pada iterasi ketiga, yaitu kita menentukan U dan V seperti pada langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan U dan V di iterasi pertama dan kedua. Di sini langkah-langkahnya sama. Diketahui yang pertama, baris pertama yaitu UJ sama dengan 0. Nah, di situ sesuai dengan penyelesaian langkah-langkah pada iterasi pertama dan yang kedua tadi sama, sehingga menghasilkan nilai A sama dengan 28, kemudian B 20, nilai C 23, kemudian JKT itu 0, kemudian Malang 2 dan Surabaya 5. Selanjutnya yaitu menentukan indeks perbaikan dengan rumus PIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Nah, untuk langkah penyelesaiannya sama seperti pada iterasi pertama maupun iterasi yang kedua, yang menghasilkan tabel baru, seperti pada gambar di atas. Nah, sehingga menghasilkan sel di situ JA 35 dikurangi 0 dikurangi 34 sama dengan 1, kemudian JC 23 dikurangi 0 dikurangi 29 sama dengan negatif 6, kemudian MP 35 dikurangi negatif 4 dikurangi 20 sama dengan 19, kemudian SA 40 dikurangi 5 dikurangi 34 sama dengan 1. Nah, karena di indeks perbaikan di situ ada negatif, masih ada negatifnya, maka iterasi masih berlanjut sampai tidak ada nilai negatifnya. Nah, untuk memilih selanjutnya, untuk memilih titik tolak perubahan, angka terbesar dan negatif adalah negatif 6. Nah, perubahan di sini dimulai dari CC. Nah, selanjutnya seperti penyelesaian sebelumnya, di situ kita karena memang perubahan berada dimulai dari sel JC, maka JC di sini bernilai positif. Kemudian di baris pertama kolom kedua di B ini akan bernilai negatif. Kemudian bawahnya di sini akan bernilai positif. Nah, karena di sini pada baris kedua kolom kedua kosong, maka kita menggunakan bantuan pada baris ketiga kolom kedua dan baris ketiga kolom ketiga, sehingga perputarannya berada di daerah ini. Dari hasil perhitungan tadi akan menghasilkan tabel baru lagi, yang mana di situ pada baris pertama kolom kedua di B itu bernilai 60, kemudian baris pertama kolom ketiga bernilai 50, selanjutnya baris kedua kolom pertama bernilai 70, kemudian baris kedua kolom ketiga bernilai 10, dan baris ke 3 kolom kedua bernilai 70. Nah, karena iterasi masih berlanjut, untuk menentukan iterasi yang keempat, yaitu seperti pada langkah yang sebelumnya, kita menentukan U dan V dengan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti penyelesaian pada iterasi-iterasi sebelumnya. Nah, di situ juga sudah diketahui bahwasanya baris pertama UJ sama dengan 0. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya di situ, sehingga menghasilkan nilai
A sama dengan 28, kemudian nilai B 20, kemudian nilai C itu 23, kemudian nilai Jakarta 0 karena sudah diketahui tadi, kemudian Malang itu 2 dan Surabaya 5. Nah, untuk langkah penyelesaiannya sebenarnya juga sudah dijelaskan di sini. Kemudian kita menentukan indeks perbaikan. Nah, karena hasil dari iterasi tadi menghasilkan tabel pada nilai A, B, C dan juga dari sumber itu sudah menghasilkan nilai, maka disitu dapat kita menentukan indeks perbaikan dengan rumus EIC sama dengan CIC dikurangi UI dikurangi VJ. Nah, sehingga menghasilkan nilai sel CA dengan rumus di atas 35 dikurangi 0 dikurangi 28 sama dengan 7. Kemudian MB 35 dikurangi 2 dikurangi 20 sama dengan 13. Kemudian SA 40 dikurangi 5 dikurangi 28 sama dengan 7. Dan SC 34 dikurangi 5 dikurangi 23 sama dengan 6. Nah, di situ kan nilai indeks perbaikan sudah tidak ada yang negatif, maka tabel di atas tidak perlu diperbaiki lagi. Dengan kata lain, hasil tabel di atas sudah optimal, sehingga dapat diperoleh biaya minimumnya adalah sama dengan 60 dikali 20. Nah, di sini belum saya jelaskan. Nah, di sini kita menghitung nilai yang ada isinya, yaitu yang pertama 60 dikali 20, terus kemudian di baris pertama kolom ketiga ada nilainya 50 dikali 23, kemudian di baris kedua itu ada nilainya 70 dikali 30, kemudian di baris kedua kolom ketiga itu ada nilainya 10 dikali 25, dan di baris ketiga kolom kedua itu ada nilainya 70 dikali 25 sama dengan 1200 dikali 1150 dikali 250 dikali 2100 dikali 1750 sama dengan 6450. Mungkin itu saja hasil penyelesaian dari kelompok kami. Apabila rekonstruksi ataupun hasil pengerjaan dari kelompok kami itu ada kekeliruan atau apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang di sini tataran kita juga masih belajar dan manusia itu tak luput dari salah. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bosku.